Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu waktunya sudah dekat. Peningkatan level hidupmu akan segera terjadi. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku juga nggak bosan-bosan ngingatin ya. Ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Virgo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Four of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The Lovers. Kartu kelima, di sini kita punya Nine of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Page of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Five of Swords. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan maaf, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Waktunya sudah dekat. Peningkatan level hidupmu akan segera terjadi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan akhirnya kamu telah mampu merubah situasi yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Merubah kegagalan, merubah kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu menjadi suatu peluang, menjadi suatu kesempatan untuk kamu bisa berbuat lebih baik dan menjadi lebih baik ke depannya. Sehingga kehidupanmu mulai bisa tertata sedemikian rupa dengan sangat baik, menuju peningkatan, menuju kemajuan-kemajuan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, seperti di kartu ini tergambar. Ada kekalahan, ada kegagalan, dan ada situasi yang tidak baik-baik saja. Entah itu banyak masalah, entah itu banyak pekerjaan yang tertunda, ataupun banyak orang-orang ataupun lingkungan yang mungkin selama ini tidak berdampak baik terhadap dirimu, tidak support kamu, tidak mendukung kamu, ya mungkin dikarenakan ada perbedaan pendapat, dikarenakan ada perbedaan kebiasaan antara kamu dan lingkungan yang ada di sekitarmu. Nah, setelah kamu begitu banyak mengalami kegagalan, begitu banyak mengalami kekalahan, akhirnya kamu merenung, akhirnya kamu bertanya kepada hatimu yang paling dalam. Apa yang salah pada kehidupanmu? Apa yang salah pada dirimu? Dan bahkan sempat pada saat itu, kamu selalu berprasangka buruk terhadap Sang Pencipta. Kamu merasa bahwa Pencipta tidak adil terhadap dirimu karena kamu banyak dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak berpihak kepada dirimu. Tetapi di suatu titik kamu mulai tersadar, ya, di satu fase kamu mulai mengerti bahwa apa yang kamu lakukan selama ini, prasangka burukmu selama ini adalah keliru, adalah salah. Nah, makanya kamu mulai berbenah diri dengan merubah dirimu terlebih dahulu. Dengan memperbaiki attitude, dengan memperbaiki ucapan, serta memperbaiki pemikiran, pola pikir, cara pandang yang mungkin sebelumnya sempit, ya, menjadi pola pandang yang lebih berkembang, yang lebih terbuka, serta kamu mulai bisa berprasangka baik
mulai mampu menerima keadaan dan situasi, serta mulai mampu memaafkan kesalahan orang-orang, kesalahan lingkungan, dan bahkan kesalahan dirimu sendiri. Nah, seketika kamu mulai bisa menemukan ketenangan di dalam jiwamu, setelah bisa legowo, setelah bisa berprasangka baik, dan saat itulah kamu mulai dipertemukan dengan jalan-jalan yang terang, dengan banyak peluang dan kesempatan, dengan banyak kemudahan, support dan dukungan dari orang-orang dan lingkungan yang mungkin saat ini tepat untuk dirimu. Nah, jadi di sini tampaknya kamu mulai mengerti bahwa inilah waktunya, ya, inilah saatnya untuk dirimu meningkatkan kualitas di dalam dirimu, serta untuk meningkatkan level di dalam kehidupanmu beberapa tingkat lebih baik dari sebelumnya. Nah, setelah kamu mampu menata diri dengan sangat baik. Mungkin sebelumnya kamu selalu beradu pendapat, kamu selalu berbeda cara pandang dengan orang-orang dan lingkunganmu dahulu. Ya mungkin karena ada sikap yang kurang baik dari dalam dirimu. Mungkin ada karena sikap acuh tak acuh, cuek bebek begitu ya. Selalu tidak peduli dengan orang lain. Nah, inilah yang mulai kamu rubah. Kamu mulai menjadi seseorang yang humanis, yang sosialis dengan cara berkomunikasi yang baik, dengan cara memperlakukan orang lain dengan sangat baik, ingin selalu berkecimpung, ingin selalu tampil di tengah-tengah lingkungan sosialmu, ya. Entah itu sekedar cerita, entah itu sekedar berbicara masalah topik-topik yang menarik, ataupun sekedar hanya tegur sapa. Nah, setelah ada perbaikan di lingkungan sosialmu, ya, di lingkungan tempat kamu tinggal, nah dari situlah kamu banyak dapat kemudahan, banyak dapat support dan dukungan karena ada hubungan sosial yang kembali harmonis. Karena ada relationship yang mulai terbangun dengan sangat baik saat ini. Nah, inilah suatu kemudahan, suatu support dan dukungan sehingga kamu banyak bertemu dengan peluang, kesempatan, tawaran-tawaran yang menjanjikan sehingga kamu bisa mampu merubah kehidupanmu beberapa level di atas dari sebelumnya dengan memanfaatkan peluang dan kemudahan yang ada. Nah, jadi kamu telah mampu keluar dari kekalahan, dari kegagalan, dari situasi yang tidak baik-baik saja selama ini menuju situasi yang lebih mampu kamu kontrol, yang lebih mampu kamu kendalikan, dan kamu lebih tahu arah tujuan hidupmu ke arah mana akan kamu bawa. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, inilah ya yang menggambarkan rasa bingung, rasa gelisah ya, seolah-olah kamu takut di dalam mencoba, takut di dalam berbuat begitu ya, karena kamu selalu dihantui dengan kegagalan ya, dihantui dengan kekalahan-kekalahan baik di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha, sehingga kamu sempat ya mengalami yang namanya ketidakseimbangan di dalam dirimu. Kamu tidak mampu seimbangkan antara pemikiran, hati, ya, perbuatan. Nah, ini fase di mana kamu benar-benar sedang ingin mengenal dirimu lebih dalam. Dan seketika kamu mulai mendapat jawaban. Kamu mulai bisa berterima kasih ataupun bersyukur atas apapun yang kamu alami. Nah, dengan ada rasa syukur inilah kamu menjadi lebih tenang, kamu lebih bisa berpikir positif, serta kamu temukan kembali keseimbangan di dalam dirimu, ya. Kamu mulai bisa merubah semuanya menjadi lebih baik. Baik perkataan, pemikiran, perbuatan, dan juga tingkah lakumu. Kamu tata sedemikian rupa menjadi lebih baik, sehingga saat ini kamu mulai bisa melangkah dengan sangat lega, dengan napas yang panjang, serta dengan kemampuan, skill, pengalaman yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, akhirnya kartu ini menggambarkan kebahagiaan. Ada kesejahteraan kembali, ada kemajuan dan peningkatan terjadi di dalam kehidupanmu. Baik itu di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun di tengah-tengah lingkungan sosialmu, ataupun kemajuan dan kebahagiaan
di dalam hubungan keluargamu, di dalam hubungan asmaramu. Nah, ini karena apa kamu dapatkan? Ini karena komitmen di dalam dirimu untuk menjadi versi terbaik dirimu. Untuk merubah, untuk menata apa yang kurang baik dari dalam dirimu menjadi lebih baik. Dan seketika semuanya telah menjadi lebih baik, maka kamu akan mampu curahkan sepenuh hatimu. Kamu berikan yang terbaik untuk setiap kegiatanmu, sehingga ada hasil yang maksimal, ada hasil yang baik dari pekerjaan, dari bisnis dan usaha, karena kamu lakukan dengan sepenuh hati. Kamu lakukan dengan jiwa raga dan yang tenang, begitu ya. Sehingga ada hasil yang begitu maksimal. Nah, makanya mulai membawa kesejahteraan, mulai membawa finansial yang kembali mengalir deras ke dalam kehidupanmu, dan ini akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi serta untuk berbagi dan berguna membantu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, kepada lingkungan sosialmu. Nah, jadi inilah kebahagiaan yang mungkin selama ini kamu rindukan dan mulai ada tampak jelas di depan matamu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, inilah akhirnya ada perasaan yang baru yang tumbuh ya dari pasanganmu. Ini untuk yang sudah berpasangan ya. Ada experience, ada rasa yang makin indah yang pasanganmu rasakan. Karena apa? Karena dia telah melihat bagaimana perjuanganmu. Karena dia telah melihat bagaimana transformasi dirimu ya dari sebelumnya hancur ya, setelah itu berjuang dan setelah itu mendapatkan hasil yang baik, ada perubahan yang baik, dan seketika itu dia menjadi makin yakin, makin percaya dan makin cinta terhadap dirimu karena dia telah melihat perjuangan yang hebat dari dalam dirimu. Makanya ada hati, perasaan yang baru yang tumbuh antara kamu dan pasanganmu. Oke? Buat yang jomblo. Nah, sepertinya akan ada seseorang saat ini yang segera menuju ke kamu karena dia sudah tidak dapat memungkiri lagi perasaannya bahwa dia benar-benar terkoneksi dengan dirimu. Makanya di kartu ini juga menggambarkan ada cinta yang baru menuju ke kamu. Nah, mungkin seseorang ini adalah seseorang yang selama ini mungkin mengurungkan niatnya untuk menuju ke kamu karena dia tahu kamu lagi dalam fase berjuang. Kamu lagi dalam fase membawa kehidupanmu agar menjadi lebih baik. Makanya dia tahan keinginannya karena dia begitu penuh dengan pengertian. Nah, setelah kamu berhasil, setelah ada hasil yang baik, barulah dia ingin menuju ke kamu. Dan sepertinya dia adalah orang yang juga memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Makanya ada cinta yang baru ya yang akan menuju ke kamu. Jadi setelah ada kemajuan, keberhasilan di dalam dirimu, dan akan ada cinta yang mengisi kekosongan hatimu selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Lovers. Nah, inilah yang menggambarkan saat ini kamu telah mampu membangun komunikasi yang baik. Ya, kamu mampu membangun relationshipmu. Ya, kamu mampu membangun membawa keharmonisan dan hubungan yang positif kembali di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan bisnis dan usahamu. Karena apa? Karena kamu sadar, ya, attitude sikapmu selama ini mungkin tidak baik, mungkin tidak benar. Nah, kamu rubah sedemikian rupa menjadi lebih baik. Kamu ingin selalu bersosialisasi, kamu ingin selalu berkomunikasi yang baik, dan kamu ingin selalu memberi ide dan gagasan yang diperlukan, ya, untuk lingkungan-lingkungan sekitarmu. Nah, inilah komunikasi yang baik yang terbangun akhirnya membawa dampak positif terhadap kehidupanmu. Di saat kamu melakukan pekerjaan, menjalankan bisnis, kamu banyak temukan kemudahan, bantuan, support karena ada ya lingkungan sosial yang kembali merasa nyaman dengan dirimu. Karena ada ya tumbuh rasa persahabatan, rasa persaudaraan ya dimanapun kamu berada. Nah, rasa persahabatan inilah yang nantinya membukakan peluang, membukakan jalan yang terang untuk kamu terus bisa mengembangkan dirimu, bisa membawa kemajuan-kemajuan di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima.
Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan kemapanan. Oke. Kamu akan sangat kaya di sini. Sangat kaya di sini berarti memiliki setiap sendi-sendi kehidupanmu menjadi lebih baik. Seperti pekerjaan, bisnis, dan usaha menjadi lebih baik. Seperti hubungan sosialmu, relationshipmu menjadi lebih harmonis dan lebih bersahabat. Nah, seperti hubungan keluarga, hubungan asmaramu akan menjadi lebih bahagia dan kebutuhannya akan segera mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Dan tentunya ada finansial yang kembali oke, yang kembali mapan, yang hadir ke dalam kehidupanmu. Nah, inilah mungkin berkah dari kamu benar-benar ingin menata dirimu menjadi lebih baik. Dari kamu ingin menjadikan dirimu versi terbaik saat ini. Inilah mulai membuahkan hasil, yaitu semuanya, ya, setiap sendi kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ke-6. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, ini juga, ya, dimana harapanmu, mimpimu, cita-citamu mulai terwujud satu demi satu. Ya, kamu mulai mendapati kesejahteraan kembali di dalam kehidupanmu. Dan sepertinya, ya, tak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil. Nah, sepertinya, ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupanmu. Di saat kamu benar-benar berkomitmen untuk berjuang, untuk menata diri menjadi lebih baik, dan seketika itulah ada hasil yang baik, muncul peluang, muncul kesempatan untuk kamu bisa mengembangkan, memajukan, dan membahagiakan kehidupanmu kembali. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo. Dan semoga temanku Virgo, ya, akan segera mampu mengetahui bahwa ini waktu yang tepat untuk dirimu segera mengupgrade diri menjadi versi terbaik, dan kamu akan segera meningkatkan kualitas di dalam dirimu dan akan membawa peningkatan level di dalam kehidupanmu menjadi beberapa tingkat lebih baik daripada sebelumnya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.